Ia diam cukup lama, memperhatikan setiap detail, sudut wajah, bibir tebal, rambut gondrong, hingga bekas goresan tipis pada latar belakang foto. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara parau namun tegas. Itu wajah saya, Yang Mulia. 100% itu foto saya. Ruang sidang langsung gaduh, kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Ada yang berdiri, ada yang menutup mulut, ada yang langsung mengetik cepat di ponsel untuk mengirim breaking news. Kamera wartawan berbunyi tanpa henti. Kubu Termul tampak seperti kapal yang bodinya tiba-tiba jebol di tengah lautan. Ade Armando memijit pelipisnya, Freddy Damanik terlihat pucat, lalu berbisik pada Rifai, ini bakal jadi masalah besar. Rifai sendiri hanya menggeleng, tidak punya kalimat untuk menutupi kejutan hari itu. Sementara itu, kubu Rao Suryo menatap tanpa berkedip. Rao bersandar ke belakang, tersenyum tipis sambil berbisik kepada Rismon, dugaan kita tepat, Dok. Semua cocok. Rismon mengangguk, wajahnya menunjukkan kepuasan seorang analis yang hasil temuannya akhirnya terrealisasi di ruang persidangan. Hakim melanjutkan. Saudara saksi, Anda yakin? Tidak ragu sama sekali? Dumatno menggeleng mantap. Tidak, Yang Mulia. Saya ingat betul jas yang saya kenakan ketika berfoto. Saya ingat gaya rambut saya. Bahkan kacamatanya, itu ciri wajah saya. Tidak mungkin saya lupa. Panitera mencatat setiap kata dengan cepat. Para pengunjung sidang terdiam, menunggu kelanjutan dari pengakuan yang mengubah arah kasus. Hakim kemudian meminta Roy Suryo sebagai ahli telematika untuk memberikan penjelasan teknis singkat. Roy berdiri, merapikan jasnya, lalu berkata, analisis saya menggunakan ELA, Error Level Analysis, dan teknologi eye biometrik menunjukkan kecocokan wajah mencapai tingkat yang tidak dapat diabaikan. Foto ini bukan Mulyono. Pola tulang wajah berbeda, rasio antara mata dan hidung berbeda, garis rahang berbeda. Dan hari ini saksi langsung mengonfirmasi bahwa profil biometrik itu memang miliknya. Hakim mengangguk. Baik, keterangan Anda kami catat sebagai bukti pendukung kuat. Terdengar suara desahan panjang dari bangku para termul. Mereka tahu tembok pertahanan mereka retak lebar. Namun sidang belum selesai. Hakim memandang Dumatno dengan sorot serius. Pertanyaan berikutnya lebih penting. Bagaimana foto Anda bisa ada di ijazah atas nama Mulyono? Apakah Anda pernah memberikan izin? Dumatno menatap ke depan, wajahnya mulai memerah, bukan karena malu, tapi karena sesuatu yang lebih berat. Saya tidak pernah memberikan izin apapun, Yang Mulia. Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan. Dan saya tahu, ini memang salah. Tapi ada alasan kenapa saya baru bicara sekarang. Seluruh ruangan menahan napas. Sang saksi baru saja membuka pintu menuju pengungkapan yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih mengguncang dari sekadar pemakaian foto. Ruang sidang mendadak sunyi ketika hakim mempersilakan Dumatno melanjutkan keterangannya. Suasana berubah tegang, lebih tegang dari saat ia mengakui foto itu adalah fotonya. Semua orang seolah tahu bahwa kalimat berikutnya akan membuka sesuatu yang jauh lebih kelam daripada sekadar pencatutan wajah. Hakim bertanya dengan nada hati-hati. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan ada alasan mengapa baru bicara sekarang. Tolong jelaskan lebih rinci. Dumatno menarik napas panjang. Tangannya menggenggam meja saksi, seolah butuh pegangan untuk melawan ketakutan lama yang masih membekas. Yang Mulia, saya sebenarnya sudah tahu sejak awal bahwa foto itu adalah milik saya. Tapi saya tidak berani bicara. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah kursi pengunjung. Sorot matanya menunjukkan beban berat yang selama ini ia pendam. Saya pernah didatangi orang. Dari pihak yang mengaku, lingkaran dekat Mulyono. Sekejap, kubu termul langsung gelisah. Andi Azwan menyikut Ade Darmawan sambil berbisik frustasi. Ade Armando menggigit bibir, matanya gelap, sementara Rifai hanya memejamkan mata seperti menunggu sesuatu yang sudah tidak bisa ia hentikan. Hakim memperingatkan, tolong jelaskan siapa, dalam konteks apa, dan apa yang mereka katakan. Dumatno mengangguk. Mereka datang ke rumah saya. 2 orang. Mengaku kenal baik dengan keluarga Mulyono. Mereka mengatakan,
Kalau saya diminta untuk tidak muncul atau memberi komentar apapun soal foto itu,